Halo semuanya, saya Dr. Wirya Ayugraha. Saya adalah dokter spesialis bedah torak, kardiak, dan vaskular. Dan saya adalah konsultan dari Adult Cardiac Surgery atau bedah jantung dewasa. Nah, saat ini kita akan bahas beberapa topik tentang penyakit jantung. Semoga bermanfaat dan semoga bisa berguna bagi kita semua. CABG adalah coronary artery bypass. Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner, dia ada serangan jantung atau dia ada sumbatan jantung di koroner, pada beberapa kondisi dia perlu dilakukan bypass. Jadi bypass ini seolah-olah membuat jalur baru, membuat pembuluh darah baru di koroner jantung. Koroner jantung itu tugasnya memberi makanan ke otot jantung. Nah, jadi bypass itu membuat aliran baru atau sambungan baru atau pembuluh darah baru ke daerah yang setelah sumbatan, sehingga otot jantung mendapat makanan dengan lebih baik. Tidak semua penyakit jantung koroner dilakukan CABG. Contoh, penyakit jantung yang sumbatannya nggak terlalu banyak, kemudian sumbatannya mungkin cuma 1 atau 2 di pembuluh darah utama, kita nggak perlu lakukan CABG, pasang stent aja cukup. Tapi kalau pada yang sumbatannya banyak sekali, lebih dari 3 pembuluh darah utama yang kena, jadi kalau kita sebut CAD through VD, coronary artery disease, yang melibatkan 3 vessel disease. 3 vessel disease itu apa? LAD, left artery descending, LCX, dan RCA. Kalau 3 pembuluh darah utama ini kena, terutama di pangkal atau di awal pembuluh darah ini kena atau tersumbat, nah lebih baik dilakukan dengan CABG atau diobati dengan CABG. Jadi 1, pembuluh darah yang terkena atau yang tersumbat itu banyak. Yang kedua, kalau ada comorbid lain. Comorbid lain ini adalah kalau ada penyakit lain. Contoh diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang tidak terkontrol atau yang maupun yang terkontrol, kemudian dia ada sumbatan yang banyak, lebih baik dilakukan coronary artery bypass. Atau pasien-pasien yang akan melakukan prosedur-prosedur lain saat melakukan operasi yang perlu operasi jantung. Jadi pasien-pasien misalnya penyakit jantung katup, dia perlu operasi jantung, terus kemudian ada sumbatan jantung, kita lakukan CABG. Jadi kapan dilakukan CABG? 1, kalau sumbatannya banyak. Kedua, kalau dia sakit diabetes. Yang ketiga, kalau dia dilakukan prosedur operasi lain, sehingga kita melakukan bersamaan. Jadi tujuan dari dilakukan CABG adalah memberi darah yang bersih kepada otot jantung yang baru, sehingga otot jantung ini yang awalnya kelaparan karena ada sumbatan, kita beri pembuluh darah baru sehingga sehingga otot jantungnya membaik. Nah, diharapkan dengan diberikan aliran darah ini, serangan jantung menjadi berkurang, resiko serangan jantung berkurang, kemudian performance jantung jadi lebih baik. Contoh misalnya pasien yang sebelum dilakukan operasi dia nyeri dada, dia nggak bisa jalan jauh, dia sesak, tapi pasca operasi dia bisa jalan jauh, nyeri dadanya jauh-jauh berkurang, kemudian dia nggak sesak lagi. Jadi pasien-pasien yang seperti ini yang perlu dilakukan coronary artery bypass dengan hasil atau dengan tujuan yaitu keluhannya membaik, dia bisa lebih aktivitas lebih baik. Operasi jantung bukan operasi yang sederhana. Operasi jantung bukan operasi yang hari ini pasien datang terus sorenya bisa langsung operasi. Enggak, banyak persiapan yang harus kita siapkan. Jadi dan kita harus pastikan bahwa pasiennya layak untuk dioperasi. Jangan sampai kita operasi terus ternyata hasilnya jelek, hasilnya buruk, atau pasiennya meninggal. Kita harus lakukan banyak-banyak persiapan. Contoh persiapannya, periksa darah. Kondisi darahnya harus bagus, misalnya HB-nya bagus, tidak dalam kondisi infeksi, fungsi ginjalnya cukup baik, fungsi hepar atau fungsi hatinya cukup baik. Jadi 1, periksa darah. Kemudian kita harus periksa gigi. Kalau ada infeksi di daerah gigi, itu resiko infeksi pada jantung juga tinggi. Jadi sebisa mungkin kita bersihkan semua masalah di gigi. Kemudian periksa telinga, hidung, tenggorokan, jangan sampai ada infeksi. Karena kalau ada ini problem semua, nanti operasinya juga nggak bagus. Jadi 1, periksa darah, periksa gigi, periksa THT. Tapi yang paling penting adalah pasien yang mau operasi jantung pasti biasanya sudah dilakukan koroangiografi. Jadi udah dilihat dulu nih sumbatannya ada di mana, sehingga kita bisa prediksi kita akan buat bypass berapa banyak, kita akan sambung berapa banyak. Kemudian kita perlu USG jantung atau ekokardiografi. Ini menilai performance jantung.
Kalau performa jantungnya masih bagus, berarti tujuan operasi adalah mempertahankan supaya performa jantungnya tidak turun. Tapi kalau performa jantungnya sudah rendah, tujuan operasi adalah berharap supaya performa jantungnya membaik setelah operasi. Tapi performa jantung yang baik akan menghasilkan operasi jantung yang hasilnya cukup baik. Tapi kalau performa jantungnya sudah jelek, bisa saja resiko operasinya menjadi tinggi. Ya, jadi itu beberapa pertanyaan atau beberapa yang sering ditanyakan. Semoga ini bermanfaat. Semoga bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan, bisa didengar walaupun panjang. Semoga penjelasannya cukup sederhana. Jika ada pertanyaan boleh tulis di komen atau boleh add Instagram saya wirya.btcafe sehingga kita bisa diskusi lebih lanjut. Ya, semoga bermanfaat ya.